wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil bedah artikel yang berjudul Aplikasi Model Ruang Vektor dan Matriks untuk Mendeteksi Plagiarisme oleh Johan Santosa pada tahun 2015. Nah, apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah suatu tindakan penyalahgunaan, pencurian, atau pernyataan sebagai milik sendiri sebuah ide, pikiran, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain. Bentuk-bentuk dari plagiarisme yaitu yang pertama, copy-paste artikel orang lain tanpa mencantumkan referensi. Yang kedua, mengganti nama karya tulis orang lain dengan nama sendiri. Yang ketiga, mengambil ide orang lain tanpa izin. Dan yang keempat, mengubah karya orang lain tanpa izin. Selanjutnya ialah dasar teori. Dasar teori pertama ialah vektor. Vektor adalah objek geometri yang memiliki besaran dan memiliki arah. Vektor menunjukkan perpindahan dari titik A ke titik B. Untuk simbolnya sendiri seperti yang terdapat pada poster. Panjang vektor didefinisikan oleh 0 vektor A sama dengan akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Sedangkan untuk vektor satuan didefinisikan oleh vektor satuan A sama dengan vektor A dibagi 0 vektor A atau panjang vektor A. Untuk data yang kedua ialah ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor di mana objek di dalamnya itu dapat dijumlahkan dan dikalikan secara salah. Ruang vektor didefinisikan dengan simbol R pangkat N, di mana N ini merupakan penggambaran dari ruang dimensinya. Jadi misalkan R1 merupakan ruang dimensi 1, R2 ruang dimensi 2, R3 ruang dimensi 3, dan seterusnya. Menurut Sudipto Sastro Asmoro, proporsi plagiarisme terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ya plagiarisme ringan, kurang dari 30%. Yang kedua adalah plagiarisme sedang dari 30% hingga 70%. Dan yang terakhir ialah plagiarisme berat, lebih dari 70%. Berikutnya adalah subruang vektor. W dikatakan sebagai subruang V apabila yang pertama, W tidak sama dengan himpunan kosong. Berikutnya yaitu W adalah bagian atau subset dari V. Jika U dan V berada pada W, maka U tambah V juga berada di W. Berikutnya yaitu jika U berada di W, maka K kali U juga berada di W, dengan K elemen dari bilangan real. Berikutnya yaitu cosine similarity. Cosine similarity adalah hasil kosinus dari sudut di antara dua vektor dengan rumus similarity I DI sama dengan cos theta sama dengan I dot D per norm Q kali norm D, sama dengan sigma dengan batas bawah 1 sampai N KI kuadrat dikali DI kuadrat per akar dari sigma batas bawah 1 sampai N KI kuadrat dikali akar dari sigma dengan batas 1 sampai N DI kuadrat, dengan keterangan Q adalah dokumen utama atau teori dokumen, dengan DI yaitu dokumen uji. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan dasar teori sebelumnya? Untuk pengaplikasian model ruang vektor, yang pertama kita representasi dokumen sebagai vektor. Siapkan dokumen yang akan kita periksa, bagi dokumen utama dan dokumen-dokumen uji. Lalu kita konversikan ke dalam bentuk vektor, di mana dalam vektor itu berdasarkan frekuensi kemunculan dari setiap kata yang akan kita sebut form frekuensi. Lalu yang kedua, kita buat daftar kata unik dari seluruh dokumen yang akan kita sebut vocabulary. Maksud dari daftar kata unik yaitu kata-kata yang berbeda di setiap dokumen. Dari kata-kata setiap dokumen itu tadi akan menjadi dimensi dalam vektor dari dokumen tersebut. Langkah terakhir, setiap dokumen termasuk dokumen query dan dokumen uji direpresentasikan sebagai vektor berdimensi N, di mana N adalah jumlah kata unik. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, anggap saja kita punya dokumen yang berisi Aku cinta Bandung dan aku adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang cinta teknologi. Nah, dari kata-kata tadi itu kita buat daftar kata unik seperti ini, di mana ada kata dan frekuensi.
Untuk kata-kata berbeda kita dapatkan aku cinta Bandung dan adalah mahasiswa Institut Teknologi dan Ataya. Di mana frekuensinya juga kita dapatkan 222111121. Nah, frekuensi ini kita akan jadikan dimensi dari vektor Q. Sehingga hasilnya kita dapatkan seperti ini. Q sama dengan vektornya yaitu 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Masing-masing angka ini menyatakan jumlah kata yang muncul atau frekuensi kemunculan kata dari dokumen utama yang disebutkan tadi. Yang ketiga adalah dokumen uji. Nah, untuk dokumen uji ini harus kita ubah dulu menjadi vektor dengan dimensi yang sama dengan vektor pada dokumen utama. Misalnya di sini kita punya dua dokumen yaitu D1 dan D2. Nah, pada D1 ini, satu ini merupakan banyaknya kata aku. Jadi terdapat satu kata aku, dua kata cinta dan 5 kata Bandung. Lalu pada D2 ini terdapat 0, yaitu tidak ada kata aku, terdapat 5 kata cinta dan 3 kata Bandung. Kemudian kita hitung kemiripan dengan similarity. Maka rumus theta Q.D per norm Q dikali dengan norm D. Nah, theta ini menunjukkan sudut yang diapit oleh dua vektor. Q.D ini adalah hasil perkalian dari vektor Q dengan vektor D. Lalu non Q dan non G adalah panjang dari vektor Q dan vektor D. Kemudian untuk menunjukkan dugaan plagiarisme, itu dapat kita lihat dengan melihat besaran tetanya. Apabila teta semakin kecil, maka semakin tinggi kemiripan antara dokumen D dengan dokumen Q. Lalu apabila teta itu semakin besar, maka dokumen D itu cenderung berbeda dengan dokumen Q. Selanjutnya, untuk mencari tingkat plagiarisme, kita menggunakan rumus Cauchy similarity yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk menggunakan rumus Cauchy similarity, kita perlu mencari Q.D, norm Q, norm D. Nah, yang pertama kita mencari Q.D1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah seterusnya hingga memperoleh hasil 30. Menggunakan cara yang sama, kita mencari Q.D2 diperoleh hasil 26. Kemudian mencari norm Q. Menggunakan rumus seperti ini, norm Q sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat diperoleh hasil akar 21. Menggunakan cara yang sama, diperoleh D1 sama dengan akar 58 dan norm D2 sama dengan akar 65. Selanjutnya kita uji dokumen yang pertama. Menggunakan rumus Cauchy similarity, D1 sama dengan 30 per akar 21 dikali akar 58 sama dengan 0,8596. Menggunakan rumus arc cos diperoleh theta 1 sama dengan 30,7283 derajat. Kemudian uji dokumen yang kedua. Menggunakan cara yang sama, Cauchy similarity Q.D2 sama dengan 26 per akar 21 dikali akar 65 sama dengan 0,732. Kemudian menggunakan rumus arc cos diperoleh theta 2 sama dengan 45,2728 derajat. Jadi D1 memiliki tingkat plagiarisme lebih tinggi daripada D2 karena theta 1 lebih kecil dibanding sudut yang dibentuk oleh theta 2.